Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Aku butuh jabatan ini, kamu cuma penghalang. Jadi jangan sok mengatur hidupku mulai saat ini juga. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, sementara tanganku gemetar hebat memegang ponsel suamiku. Aku baru saja menemukan chat rahasianya dengan wanita lain yang ternyata adalah atasannya sendiri di kantor. Air mataku luruh membasahi layar ponsel saat melihat mereka merencanakan masa depan di atas penderitaanku. Suamiku tega menjual kesetiaannya hanya demi ambisi naik jabatan yang selama ini ia impikan. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa, karena selama ini aku hanya diam mengurus rumah KPR kami. Padahal dia lupa, kalau akulah yang selama ini memegang semua akses data penting di perusahaannya. Kesedihanku kini perlahan berubah menjadi kemarahan yang sangat dingin dan mematikan. Aku tidak akan membiarkan dia bahagia di atas kehancuran hatiku dan pengkhianatan ini. Malam ini, aku akan memastikan bahwa karir yang dia puja-puja itu akan hancur lebur dalam sekejap. Dia belum tahu bahwa istrinya yang dia remehkan ini punya kunci untuk menjatuhkannya ke titik terendah. Kenalin, namaku Arini. Aku cuma perempuan biasa yang setiap pagi sibuk di dapur rumah KPR tipe 36 kita, nyiapin bekal buat suamiku, Mas Danu. Penampilanku mungkin kelihatan sederhana banget, cuma pakai daster atau blos murah kalau mau belanja ke pasar. Beda jauh sama Mas Danu yang selalu rapi pakai kemeja kantor yang licin, hasil setrikaanku setiap malam, sampai pinggangku rasanya mau copot. Aku inget banget gimana dulu kita berjuang dari nol. Makan mie instan dibagi dua pas dompet lagi kering-keringnya. Mas Danu itu cinta pertamaku. Laki-laki yang punya wajah fresh dan baby face, yang bikin aku selalu luluh setiap dia senyum. Aku rela hemat mati-matian, gak pernah beli skincare mahal atau baju baru. Asalkan cicilan rumah dan motor metik kita lancar setiap bulannya, demi masa depan yang lebih baik. Harusnya tahun ini jadi tahun kebahagiaan buat kami, karena Mas Danu bilang dia lagi dipertimbangkan buat naik jabatan jadi manajer. Dia sering pulang malam dengan alasan lembur, dan aku sebagai istri yang baik selalu nyambut dia dengan senyuman dan pijatan di bahunya yang kaku. Aku bangga banget lihat dia ambisius. Aku pikir semua kerja kerasnya itu tulus, buat aku dan keluarga kecil yang pengen kita bangun. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Mas Danu berubah jadi sosok yang asing. Dia sering banget melamun sambil senyum-senyum sendiri ke arah layar HP-nya. Kalau aku tanya ada apa, dia cuma jawab singkat, "Urusan kantor, kamu gak bakal paham," dengan nada yang sedikit meremehkan. Dadaku rasanya sesak tiap kali dia naruh ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah, seolah ada rahasia besar yang sengaja dia tutup rapat dari pandanganku. Setiap malam, aku cuma bisa natap punggungnya yang tertutup selimut, sementara dia asyik memunggungi aku sambil ngetik sesuatu di bawah bantal. Aku berusaha mikir positif. Mungkin dia cuma lagi stres karena tekanan target dari bosnya yang katanya galak banget itu. Aku gak mau jadi istri yang curigaan. Apalagi selama ini Mas Danu selalu kelihatan seperti laki-laki baik-baik yang gak mungkin macam-macam di belakangku. Rutinitas pagiku masih sama. Aku nyiapin kopi pahit kesukaannya dan memastikan sepatunya sudah mengkilap sebelum dia berangkat kerja. Tapi pagi itu, pas aku lagi rapihin kerah kemeja putihnya, aku sempat melihat ada sisa-sisa bedak yang nempel di bahunya. Bedak yang aromanya wangi banget, tapi bukan aroma bedak yang biasa aku pakai. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Ada rasa dingin yang merayap dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Tapi aku cuma bisa diam terpaku. "Mas, ini kok ada noda bedak di kemejamu?" Tanyaku pelan, berusaha menjaga suaraku supaya nggak gemetar karena takut dibilang nuduh yang nggak enggak. Dia langsung narik kerah bajunya dengan kasar,
Mukanya yang biasanya teduh tiba-tiba berubah jadi ketus dan penuh emosi. Dia bilang itu cuma bedak teman kantor yang gak sengaja kena pas lagi meeting padat di ruangan yang sempit. Suaranya naik 1 oktav seolah-olah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Aku cuma bisa menghela napas panjang sambil ngeliat dia berangkat kerja tanpa pamitan atau cium kening kayak biasanya. Perasaanku benar-benar gak enak. Ada ganjalan di hati yang bikin aku gak nafsu makan seharian, meski perutku udah keroncongan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan beresin rumah, nyapu lantai sampai bersih banget. Tapi bayangan noda bedak itu terus-terusan muncul di kepalaku, kayak kaset rusak. Tetangga sebelah rumah, Bu RT yang memang terkenal agak julid, sempat negur aku pas aku lagi jemur baju di teras depan. Dia tanya kenapa Mas Danu sekarang sering pulang dijemput mobil mewah, padahal biasanya dia selalu bawa motor kreditannya sendiri ke kantor. Aku cuma bisa senyum paksa dan bilang kalau itu mungkin fasilitas kantor, karena performa Mas Danu lagi bagus-bagusnya. Padahal dalam hati aku sendiri bertanya-tanya. Sore harinya, pas aku lagi nyetrika baju kantor Mas Danu yang lain, aku nemuin struk belanja dari sebuah mall mewah di saku celananya. Mataku melotot pas lihat total belanjaannya yang mencapai jutaan rupiah buat 1 set perhiasan emas. Padahal uang belanja bulananku aja sering dipangkas dengan alasan buat tabungan masa depan. Tanganku gemetar hebat. Struk kecil itu rasanya lebih berat daripada beban hidupku selama ini. Dan aku tahu, ini bukan sekedar urusan kantor biasa. Malam itu aku gak bisa tidur nyenyak. Pikiranku melayang kemana-mana. Mikirin struk perhiasan yang aku temuin di saku celana Mas Danu. Aku coba ingat-ingat, kapan terakhir kali dia beliin aku sesuatu. Jangankan emas, martabak manis pas pulang kerja aja udah jarang banget dia bawa. Aku cuma bisa memeluk guling erat-erat, nahan sesak di dada, sambil dengerin suara dengkurannya yang seolah tanpa dosa sama sekali. Besoknya, kecurigaanku makin diperkuat sama bau parfum asing yang nempel kuat banget di jaket kantornya. Baunya manis kayak vanila, tapi menyengat. Beda jauh sama selera parfumku yang lebih suka aroma bunga ringan. Pas aku lagi nyuci motor kreditannya di depan rumah, aku nggak sengaja nemu selembar tisu yang ada bekas lipstik merah menyala di dekat pijakan kaki penumpang. Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Air mataku nyaris tumpah, tapi aku tahan karena takut dilihat tetangga yang lagi lewat. Mas Danu jadi makin protektif sama HP-nya. Bahkan pas dia mandi pun, HP itu dibawa masuk ke dalam kamar mandi dan ditaruh di tempat yang gak bakal kena air. Sikapnya makin dingin. Dia jadi gampang marah kalau aku tanya hal-hal sepele kayak, "Gimana kantor tadi?" Atau, "Mau makan apa nanti malam?" Dia selalu jawab dengan nada tinggi kalau dia itu capek cari uang buat cicilan rumah KPR kita. Sementara aku cuma tahu cara ngabisin uang aja di rumah. Puncaknya pas hari Sabtu. Katanya dia harus masuk kerja karena ada meeting mendadak sama jajaran direksi buat pengumuman jabatan barunya itu. Aku curiga, karena hari Sabtu biasanya kantor dia libur total. Apalagi dia berangkat pakai parfum paling mahal yang selama ini cuma dipajang di lemari. Aku nekat, aku pesan ojek online dan minta abangnya buat ngikutin Mas Danu dari jauh tanpa ketahuan. Jantungku rasanya mau copot, karena ini pertama kalinya aku jadi detektif buat suamiku sendiri. Ternyata motor Mas Danu gak berhenti di gedung kantornya yang biasa, tapi malah belok ke sebuah kafe estetik di pinggiran kota, yang suasananya romantis banget. Aku minta abang ojek berhenti agak jauh, dan dari balik kaca kafe, aku lihat Mas Danu lagi duduk berduaan sama seorang perempuan yang dandanannya glamor banget. Perempuan itu kelihatan lebih tua dikit dari aku. Pakai baju branded yang harganya mungkin setara sama uang belanja rumahku selama 3 bulan. Mereka kelihatan mesra banget. Mas Danu berkali-kali megang tangan perempuan itu, sambil ketawa lebar. Jenis ketawa yang udah lama banget gak pernah dia kasih lihat ke aku. Si perempuan itu sesekali ngelus pipi Mas Danu yang baby face. Dan Mas Danu malah kelihatan manja banget di depan dia, seolah-olah dia itu dunianya. Aku cuma bisa berdiri mematung di pinggir jalan, ngerasain kakiku lemes sampai aku harus pegangan ke tiang listrik biar nggak jatuh pingsan. Pas aku lagi memperhatiin mereka,
Tiba-tiba aku teringat wajah perempuan itu dari postingan LinkedIn perusahaan tempat Mas Danu kerja yang pernah dia tunjukin dulu. Dia itu Bu Sandra, salah satu direktur divisi yang punya pengaruh besar banget buat mutusin siapa yang bakal naik jabatan jadi manajer tahun ini. Otakku langsung connect. Jadi ini alasan kenapa Mas Danu selalu bilang butuh jabatan itu. Dia bukan kerja keras, tapi lagi menjual diri ke atasannya sendiri. Aku langsung pulang dengan perasaan hancur lebur. Di dalam ojek, aku cuma bisa nutupin muka pakai masker, biar abang ojeknya nggak lihat air mataku yang udah ngucur deras. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan kunci pintu. Aku nangis sejadi-jadinya di bawah pancuran air, biar suaranya nggak kedengeran sampai keluar. Aku nggak nyangka laki-laki yang aku temenin dari zaman susah, sekarang tega hianatin aku demi sebuah kursi jabatan yang nggak seberapa itu. Sambil sesenggukan, aku baru ingat satu hal penting yang selama ini Mas Danu remehkan dan dia anggap aku nggak bakal tahu. Sebelum aku jadi ibu rumah tangga penuh waktu, aku ini adalah lulusan IT terbaik. Dan dulu, akulah yang bantu dia install semua sistem keamanan data di laptop kantornya. Mas Danu pikir aku cuma istri rumahan yang gaptek. Padahal aku masih punya akses remote ke semua file dan history chat yang terhubung ke perangkatnya. Malam itu, pas dia pulang dengan wajah sumringah dan bilang kalau minggu depan dia bakal resmi dilantik jadi manajer, aku cuma bisa senyum tipis yang penuh arti. Aku pura-pura ikut senang dan nyiapin makan malam spesial buat dia. Padahal di dalam kepalaku, aku sudah mulai nyusun rencana besar. Aku nggak akan langsung labrak dia sekarang, karena aku butuh bukti yang jauh lebih kuat buat bikin dia nggak bisa berkutik sama sekali. Malam itu, setelah Mas Danu tertidur lelap dengan dengkuran yang seolah tanpa beban, aku pelan-pelan beranjak dari tempat tidur. Aku ambil laptop lamaku yang sudah berdebu di pojok lemari, lalu aku nyalakan dengan tangan yang masih gemetar hebat. Dengan modal akses remote yang dulu aku buatkan untuk membantu pekerjaannya, aku mulai masuk ke sistem sinkronisasi akun kantor dan media sosial pribadinya yang terhubung secara otomatis. Jantungku rasanya mau melompat keluar saat melihat ribuan baris chat yang selama ini tersembunyi di balik folder terenkripsi yang dia pikir aman. Ada folder khusus dengan nama Project X yang ternyata isinya bukan soal kerjaan, tapi kumpulan foto-foto mesra mereka di berbagai hotel mewah. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak melihat gimana Mas Danu memuji-muji Bu Sandra setinggi langit dan menyebutku sebagai beban yang harus dia urus demi status sosial. Aku menemukan chat yang bikin duniaku serasa runtuh. Di situ, Bu Sandra bilang kalau jabatan manajer itu bakal jadi milik Mas Danu, asal dia mau menceraikan aku secepatnya. Mas Danu membalas dengan sangat enteng. Sabar sayang. Habis pelantikan minggu depan, aku bakal langsung kasih dia surat cerai dan tendang dia dari rumah KPR ini. Kalimat itu rasanya lebih tajam dari pisau dapur yang setiap hari aku pakai. Menusuk tepat di ulu hatiku. Sampai aku susah bernapas. Gak cuma itu, aku juga nemuin bukti mutasi rekening rahasia yang selama ini gak pernah aku tahu keberadaannya sama sekali. Ternyata selama ini dia dapat tunjangan khusus dari Bu Sandra yang dia pakai buat foya-foya sama selingkuhannya. Sementara aku di rumah harus muter otak gimana caranya uang 100.000 cukup buat makan 3 hari. Tega banget. Dia biarin istrinya makan tahu tempe tiap hari. Sementara dia makan steak mahal sambil ngetawain kebodohanku di depan perempuan lain. Aku terus scrolling lebih dalam. Masuk ke database perusahaan yang aksesnya masih tersimpan di history browser laptopnya yang jarang dia bersihkan. Di situ aku nemuin fakta yang jauh lebih ngeri. Ternyata Mas Danu dan Bu Sandra sudah melakukan manipulasi laporan keuangan buat nutupin biaya perselingkuhan mereka. Mereka pakai dana operasional kantor buat beli barang-barang branded dan check-in hotel. Lalu laporannya dibuat seolah-olah itu pengeluaran untuk vendor luar. Aku langsung tersenyum pahit. Mas Danu benar-benar sudah masuk ke lubang yang dia gali sendiri, tanpa dia sadari sedikit pun. Dia pikir aku ini cuma penghalang yang gak punya kekuatan.
Padahal sekarang aku memegang kunci kehancurannya di tanganku sendiri. Aku mulai mendownload semua bukti chat, foto-foto menjijikan itu, sampai rekaman suara yang sempat dia simpan di cloud sebagai kenangan perselingkuhannya. Tanganku yang tadinya gemetar, sekarang malah jadi tenang. Ada perasaan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku, mengubah rasa sedih jadi dendam yang terukur. Aku pindahkan semua data itu ke 3 flash disk berbeda, dan aku simpan di tempat yang paling aman yang gak akan pernah bisa dia temukan. Aku juga mengirimkan salinan data manipulasi keuangan itu ke email pribadiku yang sudah aku enkripsi berlapis-lapis, agar tidak terlacak oleh sistem kantornya. Sambil menunggu proses download selesai, aku sempat melihat foto pernikahan kami yang terpajang di atas meja rias. Foto di mana kami berdua tersenyum tulus saat masih tinggal di kos-kosan sempit. Sekarang, laki-laki di foto itu sudah mati di mataku. Yang tersisa cuma orang asing yang serakah dan tega menginjak-injak harga diri istrinya sendiri demi jabatan. Aku gak akan membiarkan dia menikmati jabatan itu, bahkan untuk 1 hari pun, setelah pelantikan yang dia tunggu-tunggu. Tepat jam 3 pagi, semua bukti sudah lengkap aku amankan. Dan aku tutup kembali laptopku dengan gerakan yang sangat pelan agar dia tidak terbangun. Aku kembali berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar rumah KPR yang cicilannya masih panjang ini, sambil membayangkan apa yang akan terjadi minggu depan. Aku nggak sabar melihat ekspresi wajah baby face-nya yang sombong itu saat dunianya yang dia bangun dengan kebohongan tiba-tiba runtuh berkeping-keping. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dan tetap membuatkan dia sarapan nasi goreng kesukaannya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa semalam. Mas Danu keluar dari kamar dengan wajah segar. Bahkan, sempat-sempatnya dia ngeluh kalau rasa kopiku kurang manis pagi ini. Aku cuma senyum manis banget ke arah dia, sambil membatin dalam hati. Nikmatin kopimu, Mas, karena sebentar lagi hidupmu bakal terasa jauh lebih pahit dari kopi manapun di dunia ini. Hari pelantikan itu akhirnya tiba. Mas Danu bangun dengan semangat yang meluap-luap. Bahkan dia pakai dasi sutra pemberian Bu Sandra yang harganya selangit. Dia berdiri di depan cermin, benerin kerah kemejanya sambil masang muka sombong, seolah-olah dia sudah jadi orang paling hebat di dunia. Aku cuma berdiri di ambang pintu kamar, ngeliatin dia dengan tatapan kosong, sambil megang amplop coklat besar yang isinya bakal jadi mimpi buruk buat dia. Mas, kita perlu bicara sebentar sebelum kamu berangkat. Kataku pelan tapi tegas. Bikin langkahnya yang mau keluar kamar terhenti seketika. Dia menoleh dengan tatapan meremehkan, lalu melihat jam tangannya yang berkilau. Apalagi sih, Rin? Aku gak ada waktu. Ini hari penting buat karirku. Jangan jadi penghalang, kenapa sih? Kata penghalang itu keluar lagi dari mulutnya. Bikin hatiku yang tadinya dingin langsung mendidih seketika. Aku nggak banyak bicara. Langsung aku lempar beberapa lembar foto mesra dia sama Bu Sandra di atas tempat tidur yang biasa kami pakai tidur bareng. Wajar baby face-nya yang tadi penuh percaya diri langsung pucat pasi. Matanya melotot nggak percaya kalau aku bisa dapat foto-foto serapat itu. Dari mana kamu dapat ini? Kamu berani mata-matain aku, hah? Bentaknya dengan suara menggelegar, sampai tetangga mungkin bisa dengar. Bukannya takut, aku malah melangkah maju dan natap matanya dalam-dalam. Bukan cuma foto, Mas. Aku punya semua chat, rekaman suara, sampai bukti manipulasi laporan keuangan yang kamu lakuin bareng selingkuhanmu itu. Dia tertawa sinis, mencoba menutupi kegugupannya. Halah, kamu cuma ibu rumah tangga yang kerjanya di dapur. Kamu gak bakal bisa apa-apa. Gak bakal ada yang percaya sama omongan perempuan kayak kamu. Tepat saat itu, HP-nya berbunyi terus-menerus. Rupanya itu notifikasi dari grup WhatsApp kantornya yang mendadak heboh, karena aku baru saja mengirimkan hadiah spesial. Aku sudah menjadwalkan pengiriman email massal ke seluruh jajaran direksi dan pemegang saham perusahaan, lengkap dengan lampiran bukti korupsi mereka. Mas Danu panik. Tangannya gemetar hebat pas buka HP dan melihat semua rahasia kotornya sudah tersebar luas di lingkungan kerjanya.
Aku butuh jabatan ini, Arini. Kamu itu cuma penghalang karirku. Kamu nggak tahu gimana susahnya aku cari muka di depan Sandra demi masa depan kita. Teriaknya sambil mencoba merebut amplop di tanganku. Aku mundur selangkah, menepis tangannya dengan kasar. Masa depan kita? Enggak, Mas. Itu masa depanmu sama dia. Dan kamu tega mau nendang aku dari rumah ini, setelah semua yang aku kasih buat kamu. Suasana makin panas pas dia mulai kehilangan kendali. Dia maki-maki aku dengan kata-kata kasar yang gak pernah terbayangkan bakal keluar dari mulut laki-laki yang aku cintai. Dia bilang, aku ini istri gak berguna yang cuma bisa numpang hidup, sementara Bu Sandra bisa kasih dia segalanya, termasuk kekuasaan. Aku cuma bisa tersenyum pahit, ngelihat betapa rendahnya laki-laki yang selama ini aku bangga-banggakan di depan keluarga besarku. Sekarang, kamu pilih, Mas. Mau berangkat pelantikan dan siap-siap dijemput polisi di lobi kantor, atau kamu tanda tangan surat cerai ini sekarang juga? Kataku sambil ngeluarin map merah. Dia kaget setengah mati. Gak nyangka kalau istrinya yang pendiam ini sudah nyiapin pengacara dan dokumen perceraian secepat ini. Dia mondar-mandir kayak orang gila. Keringat dingin mulai membasahi kemeja putihnya yang tadi kelihatan sangat gagah. Dia mencoba memelas, tiba-tiba berlutut di depanku dan minta maaf sambil nangis sesenggukan. Bilang kalau dia cuma hilaf dan semua itu demi uang. Tapi hatiku sudah sekeras batu. Aku nggak akan tertipu lagi sama wajah baby face dan air mata buayanya yang menjijikan itu. Nggak ada maaf buat pengkhianatan yang direncanakan sesistematis ini, Mas. Kamu sudah milih jabatan itu daripada aku. Jadi nikmatin aja kehancurannya. Aku tinggalkan dia yang masih terduduk lemas di lantai kamar. Aku ambil kunci motor metik dan tasku, lalu keluar dari rumah tanpa menoleh sedikit pun. Pas aku buka pintu pagar, aku lihat beberapa orang tetangga bisik-bisik. Mungkin mereka dengar keributan tadi, tapi aku nggak peduli lagi. Aku langsung tancap gas menuju kantor pengacara, meninggalkan semua kenangan pahit di rumah KPR itu, siap untuk memulai babak baru tanpa beban bernama pengkhianatan. 6 bulan sudah berlalu sejak badai besar itu menghantam hidupku. Dan sekarang, aku berdiri di balkon apartemen baruku dengan perasaan yang jauh lebih plong. Aku baru saja menyelesaikan kontrak kerja sebagai konsultan keamanan sistem di sebuah perusahaan teknologi ternama. Posisi yang jauh lebih tinggi dari jabatan yang dulu diperebutkan Mas Danu. Ternyata benar kata orang, ketika kita melepaskan parasit dalam hidup, rezeki justru datang mengalir dari pintu yang gak pernah kita duga sebelumnya. Kabar tentang Mas Danu. Oh, beritanya sempat jadi gosip panas di grup warga sampai berbulan-bulan lamanya, karena kasusnya yang memalukan itu. Begitu dia sampai di kantor pada hari pelantikan, bukan sambutan hangat yang dia terima, tapi surat pemecatan tidak hormat dan petugas keamanan yang sudah menunggu di lobi. Bu Sandra juga nggak bisa menolong. Dia sendiri ikut terseret skandal korupsi dan manipulasi data yang aku bongkar, bikin karir yang mereka bangun dengan cara kotor itu hancur dalam semalam. Mas Danu kehilangan segalanya. Jabatan yang dia puja-puja lenyap. Selingkuhan yang katanya bisa kasih dia segalanya pun langsung membuangnya begitu saja, demi menyelamatkan diri sendiri. Rumah KPR yang dulu kami tempati terpaksa disita bank karena dia nggak sanggup lagi bayar cicilannya. Setelah jadi pengangguran dan punya catatan hitam di mana-mana, dia sempat beberapa kali menghubungiku, memohon-mohon lewat pesan singkat agar aku mau mencabut laporanku. Tapi aku langsung memblokir nomornya tanpa sisa. Terakhir aku dengar dari tetangga lama, Mas Danu sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota dan bekerja serabutan hanya untuk sekadar makan sehari-hari. Wajah baby face-nya yang dulu selalu segar dan sombong, sekarang kelihatan kusam, kuyu, dan penuh gurat penyesalan yang mendalam. Dia baru sadar kalau penghalang yang dulu dia hina-hina adalah satu-satunya orang yang tulus mendukungnya dari nol. Tapi nasi sudah jadi bubur. Aku sendiri sudah nggak punya waktu buat mikirin dendam lagi, karena jadwal kerjaku makin padat. Dan aku mulai sering diundang jadi pembicara di seminar teknologi. Aku nggak lagi pakai baju-baju lusuh atau daster yang sudah bolong. Aku mulai merawat diriku. Pakai skincare yang dulu cuma bisa aku lihat di iklan,
dan memakai parfum pilihanku sendiri. Setiap kali aku bercermin, aku nggak lagi melihat istri yang tertindas, tapi seorang perempuan kuat yang berhasil bangkit dari pengkhianatan paling perih. Teman-temanku sering bilang kalau aku sekarang kelihatan jauh lebih muda dan bercahaya. Mungkin karena beban di pundakku sudah benar-benar aku lepaskan. Aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri, bukan titipan di tangan suami atau jabatan orang lain. Kalau kita terlalu berharap pada manusia, kita harus siap untuk patah hati. Tapi, kalau kita berdiri di kaki sendiri, nggak akan ada yang bisa menjatuhkan kita. Kadang aku masih suka teringat gimana gemetarnya tanganku dulu pas pertama kali lihat chat perselingkuhannya. Tapi sekarang aku cuma bisa tersenyum simpul mengingatnya. Rasa sakit itu ternyata adalah bahan bakar yang paling ampuh buat aku lari lebih kencang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Aku bersyukur Tuhan tunjukkan kebusukannya lebih awal, sebelum aku memberikan lebih banyak lagi tahun-tahun berhargaku untuk laki-laki yang gak tahu cara bersyukur. Buat kalian yang mungkin lagi di posisi aku dulu, terjebak dalam hubungan beracun, dan merasa gak punya kekuatan, percayalah kalau kalian itu berharga. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang sudah rusak. Karena seringkali kita harus kehilangan sesuatu yang palsu untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar nyata. Jangan biarkan siapapun menyebutmu sebagai penghalang. Karena kamu adalah nahkoda atas hidupmu sendiri, yang punya kuasa untuk menentukan arah. Sekarang, setiap pagi aku menyesap kopi manisku dengan tenang sambil melihat pemandangan kota dari ketinggian, tanpa ada lagi teriakan atau makian yang menyakitkan telinga. Hidupku sekarang tenang, damai, dan penuh dengan pencapaian yang aku raih dengan cara yang jujur dan bermartabat. Aku sudah memaafkan masa lalu, tapi aku nggak akan pernah lupa pelajaran berharga yang sudah mendewasakan aku sejauh ini. Karma itu memang nggak pernah salah alamat. Dia akan datang tepat waktu, dengan cara yang paling puitis, untuk membalas setiap tetes air mata yang jatuh karena kezoliman. Mas Danu mendapatkan apa yang dia tanam, dan aku mendapatkan apa yang pantas aku terima setelah semua kesabaran yang aku jalani. Pada akhirnya, kejujuran dan ketulusan akan selalu menang, melawan ambisi buta yang dibangun di atas penderitaan orang lain.